Kenapa hari ini Melilia mau hadir dengan training berbicara lagi tentang soya? Satu produk yang sudah lama, yang sebenarnya sudah tidak, kita katakan sudah satu produk yang sangat biasa. Kenapa harus di bring up, dibawa kembali? Alasan cuma satu, karena kadang-kadang begitu biasanya kita dengan sesuatu, kita lupa betapa hebatnya suatu barang, betul nggak? Karena kita sudah begitu terbiasa dengan soya, kadang-kadang kita lupa betapa dahsyatnya sebetulnya soya Melilia. Oke? Nah, Bapak dan Ibu, pada saat kita mau berbicara tentang soya, sudah pasti kita harus tahu tentang bahan baku soya. Apa itu? Kedelai. Dulu saya selalu keselempet ya antara kedelai dan keledai. Nah, saya setiap kali berbicara saya harus pastikan itu adalah kedelai. Kedelai bukanlah satu makanan yang asing sebetulnya orang Indonesia. Orang Indonesia sudah sangat familiar ataupun sangat kenal dengan bahan baku kedelai. Biasanya kalau orang Indonesia makan kedelai diolah sebagai makanan apa? Tahu, dan saudaranya tahu apa? Tempe. Itu adalah dua menu yang selalu kita lihat. Berapa banyak kita lihat menu itu dalam satu minggu adalah tergantung katanya, tergantung kantong. Kalau kantongnya lagi tipis, bisa setiap hari kita ketemu dia. Tapi kalau kantongnya tebal, kadang-kadang seminggu sekali, betul tidak? Bisa saja. Nah, tapi Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau kita ingin mengenal dari mana sih sebetulnya kedelai ini datang, hampir saja kedelai ini datang. Oke, ternyata kedelai itu adalah sebuah komoditas pertanian yang sudah mulai dikembangbiakan di Cina sejak 7.000 tahun yang lalu, ataupun tahun 5.000 sebelum Masehi. Dan bibit kedelai baru dibawa ke Jepang pada tahun 3.000 sebelum Masehi, ataupun 5.000 tahun yang lalu. Dan di Korea sendiri itu kurang lebih 2.000 sebelum Masehi. Indonesia ternyata baru mengenal kedelai itu agak telat. Jadi di seluruh Asia sebenarnya Indonesia agak telat. Indonesia mengenal kedelai dari kurang lebih tahun 1200-an. Masing-masing negara mereka mengolah kedelai dengan makanan yang berbeda-beda. Orang Cina dari dulu mengolah kedelai menjadi tahu dan susu kedelai. Mereka awalnya hanya mengenal tahu dan susu kedelai. Tapi orang Jepang, waktu mereka mengkonsumsi kedelai, yang mereka olah adalah menjadi miso ataupun natto. Kita jarang mengenal natto, tapi miso biasanya sampai hoka-hoka bento pun pasti ada. Nah, orang Korea mengkonsumsi kedelai dengan bentuk tauco. Nah, di Indonesia adalah satu kebanggaan kita. Paling tidak ada satu ciptaan Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Namanya apa? Tempe. Semua dunia tahu kalau ini adalah ciptaan Indonesia ya. Nah, Indonesia konsumsinya melalui tempe. Nah, Bapak dan Ibu, jadi sebetulnya kalau kita lihat orang Cina sudah mulai mengkonsumsi tahu dan susu kedelai adalah dari tahun 82 sebelum Masehi. Itu berarti hampir 2100 tahun yang lalu. Sudah lama atau belum? Lama banget. Seperti yang tadi saya katakan, kedelai bukanlah satu snack ataupun cemilan, bukan. Tapi kedelai waktu dikonsumsi di seluruh dunia, khususnya di Asia, adalah merupakan menu makanan yang bisa menggantikan daging, yang bisa menggantikan susu sapi. Kenapa? Karena kedelai memiliki banyak sekali nutrisi. Nah, Bapak dan Ibu, berapa banyak nutrisi yang ada di kedelai? Kadang-kadang kita tidak akan terpikirkan. Dahulu kita pernah mendengar orang mengatakan begini, makan tempe mulu nggak ada gizinya, betul tidak? Apakah itu benar? Salah benar. Ternyata setelah kita teliti lebih dalam, kandungan nutrisi yang ada di dalam kedelai bahkan lebih hebat dan lebih banyak daripada daging. Apa saja sih kandungan nutrisi ataupun gizi yang ada di dalam kedelai? Oke, kita review ulang. Oke. Pertama adalah isoflavon. Isoflavon adalah satu bahan yang disebut sebagai phytoestrogen. Di dalam isoflavon ada phytoestrogen. Nah, Bapak dan Ibu, apa kehebatan dari phytoestrogen? Phytoestrogen memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah mengontrol kandungan estrogen di dalam tubuh kita. Wanita akan sangat menghadapi resiko besar terhadap kanker, khususnya kanker payudara, jika estrogen di dalam tubuhnya, dalam darahnya terlalu tinggi. Pada saat kita makan kedelai, di dalam kedelai mengandung phytoestrogen, maka fungsi dari phytoestrogen adalah meredam
jumlah kelebihan estrogen ini, sehingga estrogen kita akan menjadi kembali normal. Nah, fungsi yang kedua adalah menambah estrogen, khususnya kepada orang-orang yang sudah mengalami hormon estrogennya turun. Kapan wanita akan mengalami hormon estrogen turun? Menuju menopause. Bapak dan Ibu, siapapun yang memiliki istri yang mendekati menopause tahu bagaimana sengsaranya menghadapi masa-masa itu. Suaminya sengsara, istrinya juga sengsara. Kenapa? Karena pada saat kita menghadapi menopause, estrogen kita begitu turun, maka pertama, tubuh kita seperti peperangan yang tiada akhir di sini. Orang sudah malam hari, orang semua rata-rata dingin, kita merasa panas, gerah sendiri. Dan kita merasa emosi kita selalu uring-uringan. Ada cepat marah lah, cepat tersinggung dan sebagainya. Apakah ini salah istri? Bukan, ini bukan salah. Ini adalah perbuatan dari hormon. Jadi Bapak dan Ibu, saya selalu katakan, masa-masa seorang wanita mau mendekati menopause itu adalah masa-masa senggol bacok. Tahu senggol bacok? Lu senggol, gue bacok, betul nggak? Bapak-bapak tahu kan bagaimana sifat istri kalau mendekati menstruasi? Biasanya kan sangat sensi ya, sensi kelas dewa, betul nggak? PMS, pramenopause, dikalikan 3 kali lipat. Jadi kalau nih para suami, istrinya sudah mau mendekati menopause, harus minum susu kedelai lebih banyak. Kenapa? Meredam emosi dia. Supaya satu keluarga menjadi sejahtera ya, damai dan sejahtera. Oke. Kemudian adalah di dalam susu kedelai juga mengandung satu bahan namanya lecithin. Dan lecithin kita tahu itu sangat bagus untuk kesehatan otak. Bisa membantu daya ingat. Bukan hanya kepada mereka yang anak-anak, tapi juga kepada orang dewasa. Khususnya orang-orang yang menuju usia saya katakan super dewasa. Nggak boleh bilang tua, di Melili tidak ada tua ya. Yang ada super dewasa. Nah, dan juga ternyata di dalam kedelai juga dia mengandung kandungan omega 3, 6 dan 9. Kita sering mendengar bahwasanya omega 3 datang dari minyak ikan, betul tidak? Ternyata kedelai juga punya. Kalau omega 3, 6 dan 9 itu baik untuk kesehatan pembuluh darah kita. Apalagi, kedelai ternyata mengandung lemak, tapi kandungan lemak yang ada di dalam kedelai adalah lemak tak jenuh, bukan lemak jenuh. Kita sering mendengar bahwasanya lemak bagus atau buruk untuk kesehatan kita. Buruk. Kenapa buruk? Karena berbahaya, betul tidak? Tapi sebetulnya lemak ada 2 jenis. Ada lemak baik, ada lemak buruk. Lemak baik adalah lemak tak jenuh. Lemak buruk adalah lemak jenuh. Satu penelitian mengatakan, seorang wanita jika Anda mau menurunkan berat badan, Anda harus menambah asupan lemak jenuh. Lemak tak jenuh. Karena hanya lemak tak jenuh lah yang bisa membuang lemak jenuh di dalam darah kita. Lemak jenuh datang dari mana? Contoh kalau buka puasa pakai gorengan itu lemak jenuh. Pakai gulai, opor dan sebagainya, itu lemak jenuh. Lodo. Pakai lodo, ayam lodo, itu lemak jenuh. Itu bagian dari lemak jenuh. Tapi kalau lemak tak jenuh, datangnya dari mana? Pertama, alpukat. Kedua, kacang-kacangan, termasuk ke dalamnya kacang kedelai. Yang ketiga adalah minyak zaitun. Itu adalah bagian dari lemak tak jenuh. Jadi sebenarnya lemak tak jenuh, apa fungsi lemak tak jenuh di dalam tubuh kita? Dia bisa membantu meningkatkan kolesterol baik, yaitu HDL. Kita tahu HDL adalah kolesterol baik. Dia adalah cleaning service. Dia menjaga pembuluh darah kita tetap bersih. Jika pembuluh darah kita masih bersih, maka tidak akan mungkin terjadi sumbatan pembuluh darah. Dan ini bisa jangka waktu panjang bisa mencegah terjadinya stroke ataupun penyakit jantung. Apalagi, ternyata di dalam kedelai juga mengandung satu kandungan namanya pitosterol. Pitosterol ini di dalam tubuh kita dia bisa membantu menurunkan kolesterol jahat yang disebut LDL. Apalagi, dia juga mengandung vitamin lah, vitamin B lah, vitamin B2, B3, B6 lah, asam folat lah, dan juga serat. Dan yang terakhir adalah dia juga sangat kaya dengan mineral. Apa saja yang dia punya? Kalsium lah, zat besi, magnesium lah, kufur, fosfor, zinc, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sekilas tentang ini, menurut kita kedelai sebetulnya bagus atau tidak untuk kesehatan? Bagus atau tidak? Sangat bagus, betul. Tapi hati-hati. Walaupun pada dasarnya kedelai itu bagus, tapi tidak semua kedelai itu pasti aman.
tidak semua kedelai memiliki manfaat kesehatan yang sama. Kenapa alasannya? Satu adalah disebut sebagai GMO ataupun rekayasa genetika. Hasil survei terakhir dan juga hasil penelitian terakhir yang sudah dipubliskan adalah 82% seluruh pertanian di dunia ini menggunakan bibit kedelai hasil rekayasa genetika. Dan di Amerika sendiri 90% pertanian kedelai di sana menggunakan bibit rekayasa genetika. Apa bahaya bibit rekayasa genetika? Para ilmuwan di Amerika sudah mulai meneliti adalah kecenderungan bobot bayi yang lahir semakin hari makin kecil di Amerika. Dan yang kedua, kesalahan-kesalahan genetika pada saat bayi lahir itu semakin hari semakin banyak. Dan mereka mengambil satu kesimpulan bahwasanya ada kaitan erat dari hampir seluruh makanan sayuran maupun buah-buahan yang di sana sudah menggunakan bibit rekayasa genetika. Dan ini yang terus-menerus diteliti kembali. Kenapa saya mengambil contoh Amerika? Karena saya membaca data impor Indonesia di tahun 2016 dan mendapat kenyataan bahwa 90% kedelai yang ada di Indonesia diimpor dari Amerika. Dari Thailand hanya 5%. 90% dari Amerika. Jadi Bapak dan Ibu, jika 90% pertanian di Amerika adalah menggunakan rekayasa genetika dan 90% kedelai yang ada di Indonesia hasil impor dari Amerika, itu berarti kemungkinan tidak tempe yang kita makan, tahu yang kita makan itu merupakan hasil bibit rekayasa genetika. Sangat mungkin, dan kita tidak akan tahu dan tidak akan ada yang menjamin. Kemudian yang kedua adalah hampir seluruh pertanian kedelai di dunia ini tidak menggunakan metode organik, tapi menggunakan metode pertanian biasa. Apa kelemahan dari metode pertanian biasa? Semua metode pertanian biasa pasti menggunakan herbisida dan menggunakan pestisida. Ada satu jenis pestisida yang khusus hanya digunakan untuk kedelai, yaitu glifosat. Dan herbisida, ini bukan pestisida, tapi ini adalah herbisida. Dan glifosat inilah yang sudah di-warning oleh WHO sendiri merupakan bahan karsinogenik yang sangat aktif. Itu berarti bagi para wanita, jika kita berinteraksi dengan bahan ini, maka resiko kita terhadap kanker yang berhubungan dengan hormonal itu sangat tinggi. Oke, apalagi? Oh, yang ketiga, sebagian besar makanan dari kedelai yang kita lihat di pasaran bukanlah makanan olahan kedelai beneran, tapi merupakan turunan ataupun ekstraksi dari kedelai yang disebut sebagai isolated soy protein. Isolated soy protein bukanlah makanan kedelai, tapi merupakan derivasi, merupakan extraction dari kedelai. Bapak dan Ibu mungkin pernah mengenal yang namanya soy bar? Ya. Pernah? Dalam iklan soy mengatakan, oh indeks glikemiknya sangat rendah, bagus untuk gula darah dan sebagainya, dan kita juga tidak akan menjadi gemuk karena kalorinya sedikit. Betul tidak? Itu iklan. Tapi bagi wanita secara hormonal tidak baik. Kenapa? Karena dia adalah isolated soy protein. Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan berat badan dengan inisial H, gak usah disebut namanya, sudah pasti tahu, H. Semua protein shake mereka itu adalah isolated soy protein. Ini yang menjadi kenapa penyebab begitu banyak masalah problem dengan liver lah, kronis ya, sirosis dan beberapa yang sudah sampai bukan hanya masuk rumah sakit ICU, ada yang harus ditransplant. Itu karena salah satunya yang tadinya adalah isolated soy protein. Jadi ini yang membuat kenapa banyak orang menyangka semua kedelai adalah sama. Karena kedelai yang ada di pasaran tidak sama. Dan ini yang menjadi penyebab jika kita mau betul-betul mendapatkan manfaat kedelai yang betul-betul sesuai dengan alam, kita harus pastikan waktu kita mengkonsumsi kedelai harus merupakan kedelai organik yang tidak menggunakan bibit rekayasa genetika. Dan hari ini bahagianya kita semuanya ada di mana? Apa ini? Kualitas premium. Nah, apa sebetulnya keunggulan susu kedelai Melilia dibandingkan yang lain? Ada 4 keunggulan yang saya rangkum di sini. Pertama adalah satu bahan baku. Bapak dan Ibu,
produk apapun di dunia ini akan terlihat, akan betul-betul bernilai bagus atau tidak adalah tergantung bahan baku. Jika bahan baku bagus, maka hasil akhirnya bagus. Jika bahan baku tidak bagus, maka hasilnya tidak bagus. Saya selalu mengambil contoh yang paling simpel adalah furniture. Contoh meja, ya. Ada dua jenis meja. Satu adalah meja yang terbuat dari kayu jati. Kedua adalah meja, mungkin tidak tahu kayu apa, kayu kelapa lah, kayu apa, nggak tahu ya. Pertanyaan saya, mana lebih mahal? Kenapa jati lebih mahal? Kualitasnya lebih bagus. Walaupun pengrajin bisa membuat bentuk mejanya mirip, 100% mirip, tapi tetap nilainya tidak akan sama. Tetap saja jati tetap yang terbaik. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan adalah bahan baku menentukan hasil akhir. Jika bahan baku bagus, maka hasil akhir pasti bagus. Jika bahan baku tidak baik, maka jangan bermimpi, hasil akhirnya juga tidak akan pernah bagus. Ya. Yang kedua adalah kelebihan dari Melilia, susu kedelai Melilia adalah karena bahan bakunya kita ambil dari Heilongjiang, Cina. Kedua adalah proses. Di sini Bapak dan Ibu pernah tidak ada yang mencoba dulunya membuat susu kedelai dengan buatan di rumah? Ada. Bagaimana cara buatnya? Disangrai, kemudian direndam, direbus, kemudian kupas kulitnya, betul nggak? Dipencet-pencet supaya kulitnya keluar, terbuang, betul nggak? Kenapa kulitnya harus dibuang? Bukan hanya langu, ternyata semua kedelai di bagian mata dan di bagian kulit dia mengandung satu enzim trypsin namanya. Dan enzim ini ternyata bisa mengganggu pencernaan kita. Apakah membuat kita diare ataupun mules. Makanya kenapa pada saat kita membuat susu kedelai, kita harus buang seluruh kulitnya. Nah, jika hari ini yang kita buat susu kedelainya, kayak contoh hanya 1 kilo kedelai ataupun setengah kilo kedelai, kan masih kita bisa telaten keluarkan kulit satu persatu. Lah kalau 100 kilo gimana? Siapa yang mau mencet? Mencet pun nggak semuanya akan keluar. Makanya kenapa ini menjadi penyebab jika kita mengkonsumsi susu kedelai yang kita beli di pasar, rasanya pasti masih langu. Kenapa? Karena masih banyak sisa kulit yang tertinggal di sana dan enzim ini yang masih ada di sana. Jika kita konsumsi terlalu banyak, maka dia akan berakibat pada masalah di pencernaan. Melilia menggunakan pabrik produsen susu kedelai yang terbesar di seluruh Heilongjiang. Dan pabrik itulah yang mampu memiliki peralatan yang super canggih yang nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Begitu hebatnya sehingga peralatan itu bisa menghasilkan kedelai tanpa kulit dan tanpa mata, tapi tidak sedikit pun mengurangi kandungan nutrisi di dalamnya. Dan itu tidak semua pabrik bisa lakukan ya. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah rasa. Sebelum Bapak dan Ibu mengenal susu kedelai Melilia, sudah berapa banyak minum susu kedelai? Banyak. Oke, jawab yang jujur, mana yang lebih enak? Soya Melilia. Pasti Bapak dan Ibu menjawabnya soya Melilia. Karena kalau nggak menjawab soya Melilia, saya tidak akan kasih buka puasa malam ini. Ya, tidak. Tapi memang semua orang yang sudah mencoba pasti akan mengatakan hal yang sama. Saya belum pernah mendengar ada yang mengatakan soya yang di pasar itu lebih enak. Jika saya mendengar ada yang mengatakan begitu, saya minta dia tes ke dokter. Mungkin lidahnya, indera perasaannya bermasalah ya. Dan yang terakhir adalah harga, Bapak dan Ibu. Kita semua tahu yang namanya barang bagus pasti harga lebih mahal, betul nggak? Kita semua tahu yang namanya bahan organik pasti lebih mahal daripada harga biasa, betul nggak? Bayam organik dengan bayam biasa tetap mana yang lebih mahal? Bayam organik. Tapi Melilia kita mendobrak kebiasaan ini. Karena hanya di Melilia kita memberikan satu kualitas premium, minuman premium organik, tapi harganya lebih bawah dari harga pasar. Sampai saya katakan harganya sangat harga rakyat, Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu, saya ambil contoh saja ya, saya tidak tahu di Surabaya, tapi kalau di Jakarta nih, saya pergi ke pasar yang abang-abang jual satu gelas susu kedelai ya, walaupun rasanya amburadul dan lebih banyak gulanya, oke, satu gelas pun saya harus bayar 3.000, kadang-kadang sampai 4.000. Oke, saya tidak tahu Surabaya berapa, tapi di Melilia kita bisa membuat susu kedelai satu gelas super enak, harganya cuma 2.000 rupiah. Mana yang lebih murah?
itu berarti dalam semua kesempatan ini kita sudah lihat Melilia punya segalanya yang lebih daripada yang di luar. Nah, saya akan sedikit mulai membawa Bapak dan Ibu review kembali. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kan saya katakan bahan kedelai Melilia datang dari mana? Heilongjiang, Cina. Siapa yang sudah pernah ke Heilongjiang? Belum. Sama nasibnya dengan saya juga belum pernah. Tapi saya tahu di mana Heilongjiang. Kenapa? Dari peta, ya. Di sini nih. Bapak dan Ibu, ini adalah Rusia, negara Rusia ya. Dan ini adalah Heilongjiang. Dia pas saja tetanggaan dengan Rusia. Rusia kita tahu adalah satu negara yang sangat dingin, selalu memiliki musim dingin yang panjang. Demikian juga dengan Heilongjiang. Jadi Bapak dan Ibu, iklim di sana dalam 1 tahun, iklim yang hangat, iklim yang panas, yang bisa cocok untuk menanam itu cuma 5 bulan. Jadi dalam 1 tahun, 7 bulan waktu lamanya, seluruh area ini akan ditutupi oleh salju. Kadang saljunya begitu tebal sampai bermeter-meter. Nah Bapak dan Ibu, pada saat menjelang musim semi, salju itu akan mencair. Nah, salju yang mencair itu ternyata menjadi pupuk yang paling baik untuk tanah di sana secara alam. Dan memang area tersebut adalah area pegunungan, sehingga kemungkinan adanya hama sangat kecil. Begitu hebatnya area tersebut, bahkan pemerintah Cina mengawasi area tersebut dan menjadikan area tersebut sebagai area organik alam. Sehingga jika ada petani yang begitu nakal mencoba menggunakan pestisida ataupun bahan herbisida yang tidak datang dari alam, maka petani bukan lagi didenda, tapi hukum penjara minimal 3-6 bulan. Kenapa? Karena semua petani yang menggunakan bahan-bahan kimia itu dianggap ilegal. Dan yang lebih hebat dari area ini adalah, Bapak dan Ibu, area ini ternyata secara alam diciptakan Tuhan memang cocok dengan kedelai. Bapak dan Ibu, tidak ada satu tanaman yang bisa cocok dengan semua tanah. Saya ulangi lagi, di dunia ini tidak ada satu tanaman pun yang bisa cocok ke semua tanah. Walaupun semua tanaman bisa ditanam di mana saja, tapi tidak akan memberikan hasil yang sama. Kita bisa mengambil satu contoh yang paling gampang, yaitu ubi cilembu. Oke, pernah dengar ubi cilembu? Pernah merasakan? Yang kalau kita makan banyak suka anginnya keluar banyak? Ya, itu salah satu kelemahan ubi cilembu ya, bukan kelemahan. Nah Bapak dan Ibu, kita tahu kenapa namanya cilembu. Padahal jujur ya, lembu-lembu kan namanya jelek ya. Kenapa namanya cilembu? Karena dia diproduksi datang dari satu kampung namanya Kampung Cilembu di Jawa Barat. Bapak dan Ibu, apakah daerah agraris lain di Indonesia tidak pernah mencoba membudidayakan ini? Pernah. Jember pernah, Bukit Tinggi pernah, begitu banyak daerah pernah. Tapi selalu terjadi masalahnya yang sama. Daerah ada yang tumbuh, umbinya besar tapi rasanya hambar. Atau ada yang umbinya terlalu kecil, tapi dia tidak bisa legit seperti di Cilembu. Selama bertahun-tahun, belasan tahun dicoba, akhirnya semuanya menyerah. Ternyata ubi Cilembu hanya bisa cocok dengan tanah Cilembu. Demikian juga di Heilongjiang. Dari semua tanaman komoditas yang kedelai yang ada di dunia ini, dia hanya bisa cocok dan melahirkan ataupun menghasilkan bahan premium, biji premium adalah dari tanah Heilongjiang. Jadi kita nggak usah harus datang ke Heilongjiang. Melilia organik, susu kedelai organik hanya 55.000 sudah datang dari Heilongjiang ya. Next, kedua adalah pabrik. Seperti tadi saya katakan, pabrik yang menghasilkan susu kedelai Melilia adalah salah satu pabrik terbesar di seluruh Heilongjiang. Pabrik ini yang sampai hari ini memiliki GMP, bukanlah pabrik home industry, tidak, tapi memiliki kekuatan sertifikasi GMP dan memiliki peralatan yang super canggih yang bisa memproses biji kedelai menghasilkan rasa yang enak tanpa mengganggu sedikit pun nutrisi di dalamnya. Ada 9 langkah proses dalam memproses dari biji kedelai hingga menjadi susu kedelai Melilia. Pertama adalah pemilihan biji ataupun seleksi, filtering. Bapak dan Ibu, tidak semua kedelai pasti memiliki ukuran yang sama. Bagaimana para peneliti menentukan, mereka para petani tahu kualitas baik atau tidak adalah dari size ataupun besarnya kedelai ini. Jadi
seluruh biji-biji kedelai yang memang kualitas premium lah yang baru diambil, diseleksi. Yang tidak premium, yang bentuknya kecil-kecil dan tidak baik, dan itu semuanya diberikan kepada makanan ternak. Oke, jadi Bapak dan Ibu di Melilia sendiri dari seleksi awalnya sudah sangat ketat. Kedua adalah mulai di proses pengeringan. Setelah di proses pengeringan baru pemisahan enzim. Seperti tadi yang saya katakan, enzim tripsin bisa saja berbahaya bukan berbahaya, tidak akan membuat seseorang meninggal, tidak, tapi diare saja. Dan enzim itu yang akan dikeluarkan dengan satu mesin seperti ini akan memisahkan enzim itu secara sempurna. Yang keempat, mulai proses penggilingan. Dari penggilingan mulai penyaringan dan sterilisasi. Sehingga semua bahan susu kedelai ini sudah tidak memiliki hama apapun, oke, ataupun kuman apapun. Next adalah diendapkan, dijadikan serbuk, dan jadilah susu kedelai dengan molekul yang super halus. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat ada susu kedelai lain di pasaran yang juga bentuknya bubuk, yang juga harus dikocok. Satu hal perbedaan dengan melili dengan mereka adalah daya larutnya. Banyak yang ada di sana bukan saja rasanya jauh lebih manis, tapi yang kedua adalah pada saat kita kocok pun tidak gampang larut, masih banyak yang gumpal. Kenapa? Karena untuk bisa membuat molekul kedelai itu memang super halus, itu dibutuhkan alat yang canggih. Dan alat itu adanya di Melilia, yaitu di pabrik yang mengolah susu kedelai. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sehingga setiap gelas susu kedelai bisa memberikan satu nutrisi yang luar biasa banyaknya, yang bisa diberikan kepada orang tua sampai anak kecil. Tapi Bapak dan Ibu, kita harus sama-sama melihat makanan organik tetap makanan yang lebih baik daripada makanan biasa, betul tidak? Dan Heilongjiang adalah tempat yang terbaik untuk membudidayakan kedelai. Ketiga, dari begitu banyak riset dan dari tadi yang saya berbicara tentang kandungan gizi, kedelai memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dengan daging dan tidak kalah dengan susu sapi. Tapi kenapa sampai hari ini kita masih sering mendengar berita miring tentang susu kedelai? Pernah tidak mendengarnya? Jika Anda pergi ke lapangan, Anda pasti pernah mendengar. Anda pernah mendengar orang mengatakan begini, aduh kamu punya anak kan anak laki-laki, jangan dikasih susu kedelai nanti jadi begini. Pernah dengar nggak? Jadi kecil jadi Oke, jadi mikro lah atau apalah ya. Wanita jangan minum susu kedelai. Kenapa? Nanti jadi kanker payudara dan sebagainya. Oke, sebelum saya betul-betul menjawab secara ilmiah, saya ingin tanya, siapa di ruangan ini yang sudah minum susu kedelai 10 tahun? Pak Puradi 10 tahun? Yang laki-laki? Pak Wahyu ya, Pak Rohadi ya, sudah 10 tahun. Saya mau tanya istrinya, sekarang sudah jadi begini atau belum? Mana tahu di luar aja jantan tapi di kamar dia begini. Ada nggak? Oh, waktu trip ya. Oh, jadi occasion aja ya, tergantung situasi dan keadaan ya. Paling tidak sampai hari ini belum berebut lipstick dengan istri kan? Betul? Belum? Atau sudah, Bu? Ibu yang bisa menjawab, bukan saya ya. Rohana. Bapak dan Ibu, itu tidak pernah terjadi. Dato sudah minum susu kedelai 25 tahun. Oke. Yang ada di Malaysia di ini 15 tahun, 10 tahun. Dan sampai hari ini belum ada yang menjadi begini. Oke. Tapi kenapa ada berita yang laki-laki, katanya anak laki-laki kalau minum susu kedelai bisa jadi begini? Oke, dari mana berita itu datang? Nah, hari ini saya mau buka-bukaan, ya. Buka apa? Buka penelitiannya. Tapi sebelum saya buka penelitiannya, saya akan bicara dulu tentang apa sebetulnya perbedaan. Kenapa berita-berita miring itu bisa datang? Karena pada saat susu kedelai sudah mulai diminati, orang sudah mulai sadar betapa hebatnya susu kedelai, dan mereka juga sadar betapa tidak baiknya susu sapi. Maka masyarakat di Eropa, di Barat sudah mulai beralih kepada susu kedelai. Tapi yang menjadi masalah adalah susu sapi adalah satu industri raksasa di dunia ini. Industri yang memegang perekonomian dunia. Jadi pada saat ada berita yang mengatakan susu sapi buruk, maka besok akan ada 10 berita tentang susu kedelai lebih buruk daripada susu sapi. Tapi kenyataannya adalah kita bandingkan apa sebenarnya perbedaan susu sapi dengan susu kedelai. Bapak dan Ibu, protein yang pertama.
kalau kita minum susu kedelai, kita ingin mendapat protein, betul nggak? Oke, kita makan tempe karena ada kandungan protein, betul nggak? Tahu karena untuk protein. Nah, susu kedelai memiliki kandungan protein yang mudah dicerna oleh manusia. Oke, bahkan kandungan proteinnya lebih baik daripada protein yang di daging. Bagaimana dengan susu sapi? Protein yang ada di susu sapi datang dari satu bahan namanya kasein. Dan sampai hari ini ada puluhan sudah riset yang membuktikan kasein itu bisa bermasalah bagi kesehatan manusia. Nanti saya akan tunjukkan salah satu kasein yang bisa memacu terjadinya diabetes, kasein yang bisa memacu terjadinya kanker prostat pada laki-laki. Dan itu semua based pada riset yang ada. Jadi Bapak dan Ibu, protein dalam susu sapi itu sangat berbahaya karena datang dari kasein. Kemudian yang kedua adalah serat. Waktu hari ini kita, seperti yang tadi saya katakan, kita menjadi orang-orang yang menjadi korban iklan. Dan kita adalah orang-orang yang korban nasihat orang-orang yang tidak tahu. Kita sering dinasihati adalah, anak kamu harus dikasih minum susu sapi. Dan kita banyak mendengar orang mengatakan begini, nggak masalah kalau anak kamu tidak suka makan, selama dia minum susu sapi, dia tetap ada bisa dapat suplai gizi. Betul atau tidak? Saya bisa membuktikan itu salah, tapi nanti ya. Cuma apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Susu sapi tidak mengandung serat. Kita manusia, kita butuh serat, kandungan serat minimal antara 20 gram sampai 25 gram dalam satu hari. Nah, anak kecil jika sudah minum susu sapi, cenderung dia kenyang, betul nggak? Pada saat dia sudah kenyang, dia semakin tidak suka makanan-makanan biasa. Apalagi anak-anak juga sudah tidak suka makan sayur. Pada saat kita merasa, oh karena saya tidak khawatir, selama anak saya minum susu sapi, maka anak saya pasti sehat, maka kita akan memberikan dia susu sapi lebih banyak lagi. Dan ini yang menjadi satu masalah. Contohnya di Jakarta, begitu banyak anak-anak balita yang punya masalah dengan konstipasi, sulit buang air besar. Bahkan anak-anak balita saja, maaf, kadang-kadang sudah 3-4 hari tidak bisa buang air besar. Dokter memberikan apa? Sejenis laksatif yang harus dimasukkan ke dalam dubur. Tujuannya apa? Supaya dia bisa keluar. Dan apakah itu baik? Tidak. Semua bahan laksatif adalah menjadi cikal bakal akan terjadinya kanker kolon ataupun kanker usus besar pada saat dia dewasa nanti. Tapi orang tua tidak tahu. Kenapa? Yang penting anak saya harus bisa buang air besar. Dan mereka tidak sadar masalah datang dari susu sapi karena tidak mengandung serat. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana dengan susu kedelai Melilia? Susu kedelai Melilia mengandung serat. Semakin dia suka minum sampai 10 gelas, semakin banyak serat yang masuk ke dalam usus dia, maka semakin dia buang air besarnya menjadi lebih lancar. Kebalikan dari sana. Dan jangan sepelekan, pada saat seorang anak mengalami masalah konstipasi jangka waktu panjang, maka sistem kekebalan tubuh dia akan diserang. Dia menjadi lebih lemah, mudah mengalami radang dan sebagainya. Apalagi, kalsium. Kita tahu bahwasanya hari ini kita banyak mendengar iklan mengatakan begini, minumlah susu sapi, tulang menjadi kuat dan sehat, betul nggak? Iklan tidak ada yang mengatakan susu sapi bisa membuat keropos tulang. Kita tidak pernah dengar, betul nggak? Yang kita dengar adalah kebalikan. Pertanyaan saya, apakah betul susu sapi mengandung kalsium? Betul. Yes, betul. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana tubuh mampu menyerap kalsium dari susu sapi, itu beda ceritanya. Tubuh manusia hanya mampu menyerap 30% bahan kalsium dari susu sapi. Sedangkan bahan kalsium itu datang dari susu kedelai bisa diserap lebih dari 64%. Daya serap di dalam tubuh itu lebih tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah begitu banyak, sampai hari ini nanti saya akan cerita, sebetulnya setiap gelas susu sapi yang kita konsumsi sudah lebih banyak bahan sintetisnya daripada bahan alaminya. Semua bahan sintetis adalah bahan yang tidak bisa diterima oleh tubuh manusia sebetulnya. Saya ingatkan lagi, semua bahan sintetis sebetulnya adalah bahan yang tidak bisa diterima oleh tubuh manusia. Makanya setiap kali kita minum susu sapi, bahan sintetis itu akan membuat darah kita menjadi asam. Bukan rasanya asam, tapi sifatnya menjadi asam. Dan bagi tubuh, darah yang asam itu berbahaya. Orang yang memiliki masalah kanker, pasti salah satu cikal bakalnya adalah darahnya terlalu asam.
Nah, pada saat kita minum susu sapi dan darah kita menjadi asam, maka bagi tubuh kita berada dalam posisi emergency. Tubuh akan bereaksi karena tubuh harus selalu melindungi diri dia sendiri. Apa reaksi tubuh? Tubuh akan menarik bahan alkali dari dalam tubuh kita untuk dimasukkan ke dalam darah supaya menetralkan kandungan asam ini. Lawan asam adalah alkali ataupun basa. Bapak dan Ibu, bahan basa yang terbanyak dalam tubuh kita bernama kalsium. Dan 90% bahan kalsium di dalam tubuh kita disimpan di tulang. Sisanya baru di gigi. Jadi 90% semuanya di tulang. Jadi apa reaksi tubuh sebetulnya? Pada saat kita minum susu sapi, memang kalsium 30% masuk. Tapi respon dari tubuh harus mengeluarkan kalsium lagi supaya menyeimbangkan darah kita adalah lebih dari 30%. Jadi kita mengalami defisit setiap hari. Ibaratnya kayak contoh hari ini kita bisnis lah. Setiap hari kita dapat pemasukan 100.000. Tapi setiap hari kita harus mengeluarkan 120.000. Pertanyaan saya, bangkrut nggak lama-lama? Berapa lama bangkrutnya? Tergantung apa? Tergantung modalnya. Modalnya makin banyak, umurnya makin panjang, betul nggak? Modalnya makin tinggi, bangkrutnya makin cepat. Itulah yang terjadi. Kalau di tulang tubuh manusia adalah semakin kita banyak mengkonsumsi susu sapi, maka sebetulnya kalsium yang keluar dari tubuh kita semakin banyak dan defisitnya makin cepat. Kemudian apalagi? Di dalam susu kedelai Melilia mengandung adanya isoflavon yang tadi saya sudah jelaskan, itu baik untuk kesehatan. Tapi bagaimana dengan susu sapi? Jangan mimpi, susu sapi tidak akan pernah ada fitonutrisi. Susu sapi tidak akan ada isoflavon. Karena fitonutrisi artinya dari tumbuhan. Kemudian apa? Apakah susu kedelai susu kedelai Melilia memiliki bahan berbahaya? Sudah pasti tidak ada. Pertanyaannya adalah, apakah susu sapi mengandung bahan yang berbahaya? Banyak. Bovine growth hormone, peternak tahu apa itu. Untuk memacu hormon sapi supaya tetap bisa mengeluarkan susu yang berlimpah. Apalagi antibiotik dan segala macam bahan-bahan yang lain semuanya ada. Apalagi apakah ada orang yang mungkin mengalami alergi terhadap susu kedelai Melilia? Mungkin. Saya bicara jujur, mungkin. Tapi hanya saja sampai hari ini saya belum ketemu saja. Oke. Karena selalu ada manusia yang alergi terhadap satu makanan. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada orang yang alergi terhadap susu sapi? Banyak. Bahkan di Eropa sendiri, di Amerika, angka bayi yang lahir dengan lactose intolerance ataupun alergi terhadap susu sapi sudah mencapai 10%. Jadi semakin hari anak-anak di sana yang lactose intolerance semakin hari semakin banyak. Kenapa? Karena begitu banyaknya bahan sintetis sebetulnya di dalam susu sapi dan begitu lemahnya bayi-bayi itu sendiri sehingga tidak memiliki enzim yang bisa mengolah laktosa ataupun gula yang ada di dalam susu sapi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sekilas seperti ini ya, kita bandingkan, dan kalau kita cukup bijaksana, mana yang lebih bagus sebetulnya? Susu sapi atau susu kedelai? Jika kita punya anak, sebetulnya mana yang harus kita berikan kepada anak? Susu sapi atau susu kedelai? Susu kedelai sebetulnya kan. Tapi berita di luar kan tidak sebetulnya. Seperti yang tadi saya katakan kan. Banyak berita-berita miring tentang susu kedelai itu sebetulnya merupakan bagian dari kompetisi, antara susu sapi dengan susu kedelai. Saya akan menunjukkan fakta di balik semua berita miring tentang susu kedelai. Siap melihat faktanya? Siap. Pertama, hampir seluruh penelitian tentang susu kedelai yang mengatakan susu kedelai bisa memacu kanker, yang mengatakan susu kedelai bisa membuat laki-laki menjadi gemulai dan sebagainya, itu bukan merupakan penelitian terhadap manusia, bukan. Tapi merupakan penelitian yang dilakukan di laboratorium. Kalau kita melakukan penelitian di laboratorium, pertanyaan saya, hewan apa yang kita pakai supaya hewan itu cepat? Tikus.
Dan Bapak dan Ibu, ingat ya, tikus di laboratorium beda dengan tikus di rumah kita. Tikus di rumah kita ukurannya besar-besar memuaskan. Nah, benar. Oh, ada sih saya lihat tikus yang hampir mirip kayak kucing begini besarnya ya, monster sudah itu. Tapi tikus di laboratorium itu paling kurang lebih 10 cm saja. Hewan, makhluk hidup semakin kecil, umurnya makin pendek. Itu adalah hukum alam. Jadi Bapak dan Ibu, membuat satu percobaan terhadap tikus, pertanyaannya adalah apakah para ilmuwan akan memberikan tikus itu makan satu butir kedelai? Tidak, karena sebelum mereka bereaksi terhadap kedelai, mereka sudah mati duluan. Kenapa? Karena memang umurnya rata-rata pendek, beberapa bulan saja. Jadi bagaimana para ilmuwan bisa dengan cepat mendapatkan hasil dan respon adalah melalui suntikan. Contoh, di dalam kedelai dia mengandung satu bahan namanya phytoestrogen. Di derivasi dari phytoestrogen mengandung bahan namanya genestin, daizin dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan ilmuwan? Ilmuwan dengan laboratorium mereka mengekstrak keluar genestin tersebut. Setelah genestinnya diekstrak keluar, apa yang terjadi? Di genestin itu dimasukkan jarum suntik dan disuntikan ke dalam tubuh tikus. Ada penelitian analisa yang mengatakan perbandingan komposisi kalau dibandingkan dengan makanan, bagaimana tikus itu menerima suntikan, itu sama dengan kalau manusia untuk mendapatkan takaran genestin yang sama seperti disuntikan ke tikus, itu sama dengan manusia setiap hari kita harus makan 200 kilo kedelai. 200 kilo kedelai. Pertanyaan saya, siapa yang sanggup makan 200 kilo kedelai? Pingsan. Bukan pingsan Pak, lihat kedelainya langsung mati juga, memang betul. Kenapa? Karena shock. Saya dapat kedelai lagi, betul tidak? Dan ini tidak fair, dan itulah yang akan di-show-kan ke semua negara, dan itulah yang akan berita itu disambung di blok 1, blok 2, blok 3, dan juga media-media yang apa-apa semua menggunakan berita-berita miring ini untuk diekspos keluar. Kemudian yang kedua adalah ternyata dari seluruh penelitian tersebut hanya ada 3 penelitian yang melibatkan manusia beneran. Dan dari 3 penelitian itu jumlah total manusia yang dites itu tidak sampai 100 orang. Dan yang ketiga adalah para manusia-manusia itu yang dites sebetulnya mereka tidak diberi makan kedelai, bukan. Tapi yang mereka diberikan adalah suplemen isoflavon, yang merupakan suplemen sintetis yang dikopi dari kandungan isoflavon alami. Jadi pada saat Bapak dan Ibu, kita makan suplemen yang sintetis dengan makan betul-betul bahan makanan, itu memiliki reaksi yang berbeda di dalam tubuh kita. Dan para wanita itu diberikan dosis tinggi suplemen isoflavon. Dan itu hanya beberapa orang. Dan ada beberapa wanita, kurang lebih cuma 10 wanita, dites diberikan bukan makanan kedelai lagi, tapi yang diberikan ada isolated soy protein. Dan yang hebatnya adalah wanita yang mengalami tes itu adalah seluruhnya penderita kanker payudara sebetulnya. Dan tesnya itu selama 3 bulan. Dan apa yang terjadi? Oh, ternyata katanya genetik HER2-nya akan menjadi lebih aktif jika makan kedelai. Padahal dia makan isolated soy protein dan dia memang semua penderita kanker payudara. Dan yaitu Bapak dan Ibu, ini adalah kenyataan. Jika Bapak dan Ibu cukup jeli, nanti saya akan memberikan semua referensi kepada Bapak dan Ibu. Jika suka sekali dengan artikel kesehatan, Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Di situ adalah kenyataan yang sebetulnya tentang susu kedelai, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada saat manusia mengkonsumsi susu kedelai ataupun kedelai, ada 3 olahan yang berbeda. HP berbunyi. Ada 3. Pertama adalah, satu adalah kedelai yang katanya dimakan manusia dengan diolah dengan fermentasi.
Kedelai yang diolah dengan fermentasi itu adalah disebut tempe ataupun miso. Kenapa saya harus sebutkan ini? Karena berita juga di luar mengatakan begini, orang Indonesia aman makan kedelai. Karena orang Indonesia hanya makan kedelai jika sudah diolah menjadi tempe. Dan waktu diolah menjadi tempe itu melalui proses fermentasi, sehingga tidak masalah. Padahal Bapak dan Ibu, orang Indonesia kalau makan tempe pasti sebelahnya ada makan apa? Tahu, betul nggak? Di abang-abang gorengan ada goreng tempe, pasti ada goreng tahu. Bukanlah fermentasi. Tahu dengan susu kedelai itu diolah tanpa fermentasi. Jadi kalau memiliki bahaya yang sama, otomatis orang Indonesia akan mengalami hal yang sama seperti yang disebutkan dalam berita-berita tersebut. Dan yang ketiga adalah orang Cina sudah mulai mengkonsumsi tahu dengan susu kedelai yang diolah tanpa fermentasi itu dari 2100 tahun yang lalu. Jadi jika sebetulnya kedelai bisa menyebabkan wanita terkena kanker, maka di seluruh dunia harusnya penderita kanker paling banyak di mana? Cina. Kedelai bisa membuat para laki-laki menjadi mikrola ataupun para laki-laki menjadi kemayula. Itu berarti yang akan para laki-laki paling banyak yang mikro-mikro itu adanya di mana? Di Cina. Tapi kenyataannya apa? Sampai 20 tahun yang lalu ya, angka penderita kanker payudara di seluruh dunia, Cina termasuk yang paling rendah. Tapi angka itu sekarang sudah total berubah 20 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena 20 tahun terakhir ini, Cina mengalami kepesatan ekonomi yang luar biasa. Begitu hebatnya ekonomi mereka sehingga pola gaya hidup mereka juga berbeda. Dulu orang Cina taunya cuma minum susu kedelai, sekarang mereka mengatakan apa? Tidak level minum susu kedelai, betul nggak? Mereka minum apa? Susu sapi. Dulu seperti sama kayak orang Indonesia. Dulu 50 tahun yang lalu anak-anak di Indonesia masih mengenal namanya air tajin, betul nggak? Sekarang siapa ibu yang masih memberikan anak air tajin? Alasannya kenapa? Nggak level, betul nggak? Susu sapi lebih sehat. Perubahan pola hidup ini yang menjadi cikal bakal kenapa ada perubahan angka penderita kanker di sana. Dan yang terakhir adalah kalau kita orang Indonesia, kita hanya mengenal mengenal kedelai diolah menjadi tempe dan tahu. Tapi kalau di Barat, mereka mengenal sebagian besar dari mereka tidak makan kedelai benaran. Tapi yang mereka makan adalah isolated protein. Sama yang tadi saya katakan, protein shake itu adalah isolated protein. Apalagi soy bar segala macam. Susu formula untuk anak-anak yang lactose intolerance, susu formula yang diambil dari kedelai untuk anak lactose intolerance itu juga menggunakan isolated soy protein. Bapak dan Ibu masuk ke rumah makan vegetarian, di situ kan ada daging-daging yang rumah makan vegetarian, tapi ada menu ayam mentega lah, ayam apa, betul nggak? Itu semua adalah isolated soy protein. Itu bukan kedelai betulan, dan itulah yang berbahaya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini yang sebetulnya dibalik cerita kenapa susu kedelai kelihatan bagus. Padahal fakta yang terjadi yang sebetulnya itu berbeda sama sekali. Yang tadi kita sering dengar di berita, tapi yang ini hampir kita tidak pernah dengar di berita. Hampir tidak pernah ditulis di media, hampir tidak pernah ditulis di koran. Kenapa begitu? Industri. Yes, seperti tadi saya katakan, karena susu sapi adalah industri yang sangat besar, bahkan industri raksasa. Pada saat kita suguhkan minuman soya ini kepada tamu kan pasti minum, betul nggak? Nah, kalau tamu sudah minum, biasanya apa yang harus kita lakukan? Tanya, jangan tunggu ditanya. Yang menjadi masalah adalah kita sudah suguhkan, kita nunggu aja kapan dia tanya ya, rasanya ya, kapan dia tanya ya. Ya sampai besok, sampai dia pulang dia nggak nanya-nanya, peluang hilang, betul nggak? Jangan, kita yang tanya. Pasti kita tanya, gimana rasanya, betul nggak? Dan kalau kita tanya gimana rasanya, orang biasanya jawab apa? Enak. Saya garansi semua orang akan bilang enak. Kenapa dia takut diusir dari rumah Anda? Kalau bilang nggak enak ya, pasti dia bilang enak. Oke, kalau sudah dia bilang enak, apa jawaban kita? Itu sehat loh, organik loh, dan sebagainya. Syukur-syukur setelah dia bertanya seperti itu, dia pulang bawa 2 pack soya. Nah, beli ya, bukan dikasih gratis ya. Ini harus dititik bawakan, beli ya.
Kemudian, siapa ibu-ibu di sini waktu lebaran pasti memasak untuk disuguhkan kepada tamu? Masak. Semuanya masak nggak? Masak. Sekarang ini ingat ya, kalau waktu masak di lebaran, tidak lagi pilihlah menu masakan yang tepat. Carilah menu masakan yang bisa bahan bakunya diganti dengan soya. Jadi kalau menu masakan yang bahannya tidak bisa diganti dengan soya, lupakan, jangan masak itu. Apa saja yang bisa diganti dengan soya? Opor, apalagi? Gulai. Dan jangan tanya saya resepnya bagaimana, saya nggak ngerti masak. Tanya orang yang lebih profesional, oke? Tapi Bapak dan Ibu, pada saat kita masak, masakan yang mengandung harusnya santan kemudian kita rubah menjadi soya, otomatis kita membuat satu peluang untuk kita jadikan topik kepada mereka. Dan pastikan semua tamu yang datang di rumah kita harus makan. Enggak makan jangan biarkan dia pulang. Makanya kalau kita mau menyediakan hidangan, prepare yang banyak, jangan cuma 1 kilo tapi berharap itu pasti semua sudah ini. Enggak, yang banyak. Pada saat tamu makan, apa yang kita lakukan? Tanya lagi, enak atau enggak, betul enggak? Kalau kita tanya enak, jawabannya apa? Pasti enak, walaupun dia susah telan, pasti dia bilang enak, betul enggak? Pada saat dia bilang enak, langsung bilang, ini tidak mengandung kolesterol loh, karena ini nggak pakai santan loh. Pasti dia akan jawab apa? Masa sih? Betul nggak? Dia sudah salah tanya. Karena gara-gara dia tanya itu, pulang bisa bawa 2 karton mungkin ya. Bukan 2 pack lagi. Nah jadi Bapak dan Ibu, persiapkan. Lebaran bukanlah waktu. Tidak setiap hari kita akan bertemu dengan teman. Tidak setiap hari kita akan punya kesempatan untuk silaturahmi. Tapi di lebaran itu adalah masa yang tepat. Makanya persiapkan soya yang cukup di rumah masing-masing. Dan kita sudah mempersiapkan semua ini. Dan siapapun yang sudah mengetes soya, wajib kita ceritakan tentang peluang bisnis soya. Apakah mereka mengambil ataupun tidak? Tidak masalah. Kenapa? Nanti di akhir bulan Juli di kota Surabaya akan dibuat soya karnival. Tujuan dari soya karnival apa? Kami Melili akan membuat satu acara besar. Tujuannya adalah Anda membawa proses-proses Anda yang ingin mengenal peluang bisnis soya. Dan mereka lah yang orang yang sudah mencoba soya, yang kemudian pada saat mereka melihat peluang bisnis ini, jika mereka mengambil, maka tidak menutup kemungkinan 1 dan 2 tahun kemudian Anda lah di sini yang jadi crown star pertama dulu. Nggak tunggu orang lain jadi crown star, tapi Anda dulu ya. Saya berharap informasi ini berguna dan saya berharap Bapak dan Ibu dengan bijak bisa mengambil peluang ini. Karena peluang ini belum tentu akan masih ada jika semakin banyak orang sudah mengambil peluang ini ya. Sekian dan terima kasih. Bu Citra.